Terima kasih atas rawuhnya, atas undangan kami pada hari ini kita bisa berkumpul. Nanti kita akan mendengarkan dari Dinas Kesehatan tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 varian Omikron. Bahwa awal bulan Februari sudah ada varian baru lagi. Jadi karena ini virus, jadi perkembangannya lebih cepat. Topik hari ini adalah topik yang sangat baik untuk ibu-ibu, khususnya tim penggerak PKK di kecamatan dan kelurahan, karena topik ini nanti kami harapkan bisa disosialisasikan di masyarakat maupun di pengurus PKK kecamatan maupun desa, bagaimana cara pencegahan dan penyebaran virus khususnya varian Omikron, dan nanti akan ada baru lagi gitu ya. Tapi kita tidak usah khawatir. Dengan kita memahami, mengetahui cara pencegahan dan penyebarannya, insya Allah kita bisa melawan COVID-19 ini. Nomor 1, kita tetap berdoa. Nomor 2, prokes. Dan hari ini topik ini sangat-sangat cocok dengan kondisi kita pada akhir-akhir ini. Pengurus PKK bisa menggerakkan warganya yang belum mengikuti vaksin lengkap atau ada yang vaksin booster gitu. Jadi mohon nanti ibu-ibu pengurus PKK di kecamatan dan pengurus PKK di kelurahan bisa disosialisasikan saat pleno di kecamatan maupun di kelurahan, agar masyarakat, khususnya masyarakat Jombang, memahami dan mengerti cara penyebaran dan pencegahan COVID. Sebelum saya akhiri, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dengan topik pencegahan dan penyebaran COVID-19 varian Omikron dimulai. Baik ibu-ibu sekalian, karena pagi hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan materi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 ditambahi embel-embelnya varian Omikron. Karena kita membahas COVID varian Omikron, yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu adalah sebetulnya COVID-19 itu apa? COVID-19 itu apa? COVID itu singkatan dari Corona Virus Disease 2019, sehingga disingkat COVID-19. Dulu awalnya ini kan dianggap novel coronavirus. Ya, novel coronavirus. Awalnya dianggap ini baru. Nanti ada lagi yang baru gimana? Akhirnya ditulis saja SARS-CoV-2 gitu nih bahasanya. Nanti ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Bingung ngasih nama kalau novel coronavirus. Akhirnya diganti SARS-CoV-2, atau kita mengenalnya pokoknya COVID gitu aja ya. COVID. Gejalanya mirip dengan SARS. SARS itu apa? Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi sindrom yang mengenai saluran pernafasan kita yang sangat berbahaya. Ini virusnya, ibu-ibu sekalian. Jadi virusnya seperti ini. Kenapa disebut sebagai corona? Karena dia bermahkota. Nah, ini kan mahkota nih pun nih. Jadi corona itu simbol dari mahkota. Karena virusnya bermahkota, maka sebutannya adalah corona. Lah, mahkotanya niki napa lek dionceki ngeten niki. Nah, niki kalau dionceki. Di sini ada namanya spike protein. Ada lagi namanya membran, yang membrannya ini double. Membran ini kulit lah. Nah kulit lah, spike itu kados rambutnya lah, ngaten nggih.
Kulite niki saking bahane saking lipid. Nah niki lipid bilayer. Layer niku napa? Panjenengan nate mirsani iklane niku Magicom. Niku enten layer lapis nggih. Oh, berapa lapis bilayer? Berarti 2 lapis. Lipid lemak. Kalau kulite niku saking lemak, kula tanya, tanglet. Lemak biasanya lek kenging sabun dos pundi? Larut nggih. Makanya kalau ini kena sabun larut, maka dalamnya ini akan rusak. Sehingga kenapa panjenengan masyarakat kita diminta untuk cuci tangan. Agar apa? Layernya ini rusak, larut oleh sabun. Nah, terus kemudian di dalamnya ini ada yang namanya RNA. RNA ini seperti DNA-nya gitu nggih. Panjenengan kan mungkin yang sering dengar kan DNA. Bedane napa mungkin kita bahas. Lah niki bedane. Kenapa saya lebih banyak bahas ini? Pak, ini bahasa nopo Pak koyo lari kuliahan mawon. Enggak, karena kita lebih banyak pengen memberikan pemahaman tentang kemungkinan terjadi varian-varian baru. Ngomong varian berarti ngomong tentang mutasi genetik. Sehingga nanti enggak kaget. Di COVID ini gak mari original, ada alpha, delta, gamma. Sekarang enten omikron, enten delta kron, kan enten mak-make omikron. Itu kok malih nggih namine. Kata. Nggih. Kurang lebih seperti ini. Kalau ini namanya RNA, ibu-ibu sekalian. Single. Nah niki ne setunggal. Niki jenengan ibarataken kados niku lho napa? Rangka beton mawon. Niki single. Lah lek niki double. Lek double niki namanya DNA. Deoksiribonukleat singkatannya. Kalau RNA ribonukleat. Asid, A-nya itu asid. Bedane ribosa dan deoksiribosa niku napa? Lek ribosa niku rantene bahasanya OH, lek niki H. Tapi ketika O-nya ini dilepas, menyebabkan rangkaian ini menjadi lebih stabil. Jadi rangkaian DNA itu lebih stabil, RNA lebih labil. Manusia itu makhluk dengan DNA, bukan RNA. Maksudnya stabil kali labil niku napa? Mudah terjadi mutasi atau tidak. Maksudnya niku. Karena di dalam tubuh kita itu ada 3 miliar rantai DNA. Dari 3 miliar tadi kita punya 30.000 endonuklease. Endonuklease bagian supervisor. DNA itu terus dia niki napa produksi sel-sel, karena kalau nggak produksi sel-sel baru ya kita sudah mati gitu nih. Produksi sel-sel baru, produksi DNA baru. Lah produksi ini kados alat ketik. Tek. Namanya tiang ngetik, kados pas kita ngetik niku nggih. Kadang-kadang niku nggih salah ketik. Lah endonuklease itu yang bagian membetulkan kalau ada salah ketik. Ketika terjadi salah ketik, itulah yang disebut sebagai mutasi. Ngoten nggih. Nah, ketika bentuknya adalah ribosa RNA, ribonukleasa asid, maka dia relatif lebih labil. Tapi DNA dia relatif lebih stabil. Artinya kalau mikroorganisme, kalau makhluk hidup itu dia selnya itu, inti selnya itu dalam bentuk RNA, maka dia relatif lebih labil. Kalau dia relatif lebih labil berarti relatif lebih cepat terjadi mutasi. Bisa dipahami nggih? Mboten usah di nek seniki mboten usah dieling-eling mboten napa-napa. Intine ten mriku. Lah, contone niki
kados jenengan kali kula pas ngetik nggih, ngetik ngoten nggih. Niki asline ngeten niki. Terus diketik ulang. Namine tiyang ngetik. Enten sing kesingsal. Kemudian kesusupan, insersi niku kesisipan. Niki kan CCA. Lah kok nih ten mriki dadi CA, C, A-ne geser ten mriki karena 33 nih. A-ne geser ten mriki. Maka ini sudah namanya mutasi. Atau kadang-kadang ada yang delesi. Delesi itu hilang. Badhe nulis dengan jadi degan. Misalnya ngoten. Enten sing ical to? N-nya. Harusnya dengan jadi degan jenengan WA bapake kemudian cepet-cepet buru-buru badhe ini nulis dengan dados degan. Nah, ngoten. Lah maka ini namanya mutasi. Jadi mutasi itu bisa ketambahan, bisa kurang. Apa dampaknya? Nah, kalau mutasi ini terjadi banyak di beberapa titik, maka akan memunculkan yang namanya varian. Nah, mutasi bisa dikoreksi oleh endonuklease. Sayangnya RNA mikroorganisme yang berbasis selnya berbasis RNA itu sedikit memiliki endonuklease. Virus corona itu adalah virus yang selnya inti selnya itu berbentuk RNA. Benten kalih panjenengan napa kula. Kalau kita itu sel kita inti selnya adalah DNA. Makanya lek enten sing mboten percados ini anakku apa duduk diteskan DNA. Tes DNA nanti tesnya kados pundi? Ditingali niki urutane. Urutane ngene bapake kali ibuke kali yogane sami napa mboten? Identik atau enggak? Kalau sama persis jelas enggak. Wong namanya pun gabungan, tapi identik napa mboten. Kalau kesamaannya 90% lebih identik ngoten nggih. Lah ini kalau ada kesisipan enten sing ical namanya terjadi mutasi. Kumpulan mutasi memunculkan varian baru. Jadi varian itu dari kata variasi. Variasi itu artinya berbeda. Berbeda dari mana? Dari referensi awalnya. Contoh, kula kali panjenengan sedaya ini mutasi dari Nabi Adam. Kalau dicek DNA kula kali jenengan kali Nabi Adam pun benten. Berarti kita ini sudah mutasi. Anak kita, anaknya anak nanti juga terjadi namanya mutasi. Tapi karena manusia itu punya endonuklease yang jumlahnya 30.000, terjadi mutasinya itu lama. Maka garis keturunan itu bisa dideteksi dari DNA. Ngoten nggih. Nah, sehingga ketika virus corona itu sedikit memiliki endonuklease, maka virus corona ini mudah sekali mengalami mutasi. Kumpulan mutasi akan melahirkan varian baru. Bisa dipahami? Nah, apakah varian yang baru itu selalu lebih ganas? Dereng mesti. Bisa lebih enggak ganas, bisa lebih ganas. Tergantung pada titik mana terjadinya mutasi. Sehingga ada yang disebut istilah efektivitas mutasi. Kalau dia lebih dari yang sebelumnya berarti efektif, enek gunane berubah bentuk gitu. Tapi kalau tidak lebih dari yang sebelumnya berarti tidak efektif. Tapi apakah tetap namanya virus corona? Tetap. Kados kula kali panjenengan, kali Nabi Adam tetap namanya menungso. Nggih, tetap namanya manusia. Tapi kalau dicek DNA-nya sudah mengalami perubahan. Jadi virusnya tetap corona. Nama penyakitnya tetap namanya COVID. Karena COVID singkatan dari coronavirus
disease. Nah, ngoten nggih, yang ditemukan di tahun 2019. Bisa dipahami nggih? Biar nanti lah itu jarene mutasi kok tetap namanya COVID. Nah, ya karena yang berubah dalemannya, luarannya tetap COVID. Dikatakan efektif jika yang pertama terjadi ini. Jadi ada 4 kategori. Jika penularannya lebih cepat. Nanti kok bisa penularannya lebih cepat? Bagaimana ceritanya? Atau dari sisi keganasannya lebih ganas. Atau dari sisi ketiga, yaitu kemampuan untuk mereduksi kemampuan alat uji diagnosis. Awalnya pakai antigen bisa, kemudian nggak bisa. PCR bisa, kemudian nggak bisa, misalnya gitu nggih. Yang ketiga, kemampuan untuk mereduksi efektivitas obat. Nanti varian Omikron ini bedanya ten pundi ngoten. Karena judulnya ditambahi tambahan varian Omikron. Seandainya COVID gitu kan, kalau mboten bahas ngeten niki. Nah niki, perubahan genetiknya Omikron itu secara signifikan terjadi pada gen S-nya yang kita menyebutnya spike protein. Nah, perubahan banyaknya itu di sini, ibu-ibu sekalian. Dampaknya nanti apa dengan perubahan di sini ini? Kita lihat. Meskipun di sininya nanti juga berubah, gitu. Ada perubahan, tapi yang secara signifikan ada di sini. Nah, begini ceritanya. Niki gambare pun dianggap rumit ngoten nggih. Meskipun gambare rumit. Cuma yang penting kita paham gitu mawon. Ini cara virus masuk ke dalam tubuh kita. Enten tiang gebres, tiang watuk mengeluarkan virus. Kebetulan dia sakit COVID. Karena ndak tahu berinteraksi, batuk atau kemudian bersin, kemudian ada virus yang keluar melalui dropletnya. Ketika virus itu keluar, kemudian masuk ke dalam tubuh orang yang sehat, maka virus itu akan masuk dalam sel tubuh yang sehat melalui ini. Ada 2 cantolane. Yang pertama namanya ACE2. ACE2 itu singkatan dari angiotensin converting enzyme. Enzim yang fungsinya untuk mengkonversi angiotensin. Angiotensin itu adalah fungsinya untuk tekanan darah. Kita punya 2 angiotensin. Jadi nanti ada 1 dan 2. Kalau ACE saja tanpa 2, itu tugasnya untuk mengatur namanya vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu biar ngeten nggih. Kalau kita punya pembuluh darah ini kan ngeten ngembang ngempis ngeten nggih. Nggih. Napa niku ya melar nggih, melar mingkup ngeten nggih. Yang ngatur mingkupnya itu namanya ACE. Yang ngatur melare niku namine ACE2. Jenengan bisa membayangkan jika reseptor ACE2 ini ditempeli kalih virus corona, maka dia tidak bisa bekerja. Apa dampaknya? Yang harusnya bisa melar, karena mboten enten sing ngatur bagian melar, ngeten terus. Dampaknya apa? Akan meningkatkan tekanan darah, akan meningkatkan nadi. Kenapa? Mboten saged melar mingkup niku wae. Akhirnya gini saja. Bagi mereka yang punya komorbid hipertensi ini sangat bahaya. Ngoten. Yang pertama. Yang kedua, masuknya ke dalam tubuh kita itu juga dibantu oleh yang namanya TMP-RSS2. Apa itu kok seperti niki tipe rumah nggih, RSSS itu nggih. Orang ben gampang nyebutnya Tempres. Ini singkatan dari transmembran protease serine. Dia bagian bantu protein-protein untuk masuk ke dalam sel tubuh manusia. Asli ini diciptakan tuh bagus. Tapi karena yang nemplek niku virus corona, sing dibantu mlebet nggih virus corona. Kenging napa saged nemplek karena enten ACE2.
Sehingga secara umum corona itu masuk karena dua reseptor, ACE2 dan TMPRESS. Itu secara umum. Lah bedanya Omikron di mana? Bedanya Omikron tembriki. Nah, Omikron itu bisa masuk tanpa bantuan TMPRESS. Cukup ACE2. Dampaknya apa ketika cukup hanya ACE2? ACE2 itu paling banyak terdapat di saluran pernafasan atas. Di paru ada enggak? Ada. Tapi kalau dibandingkan dengan saluran nafas atas, lebih banyak di saluran nafas atas. Di paru selain ACE2 ada yang namanya TMPRESS tadi. Sehingga kenapa dulu Delta itu sangat berbahaya? Karena dia bisa masuk ke paru. TMPRESS di saluran nafas atas itu sedikit. Makanya kan banyak ya dulu yang meninggal ketika Delta. Kenapa? Delta itu masuknya butuh dibantu oleh TMPRESS. Lah Omikron ini mboten butuh bantuan TMPRESS, ACE2 saja. Apa dampaknya? Maka ketika Omikron itu terhirup oleh kita, misalnya terhirup oleh orang yang sehat, maka dia sudah bisa masuk ke saluran nafas atas. Makanya gejalanya secara klinis adalah berupa sakit tenggorokan, tensinya naik, biasanya pusing itu urusannya kali tensi nih wow, karena naik. Nggih. Tapi ke saluran nafas bawah seperti paru relatif lebih minim. Kenapa? Karena nggak ada yang bantu namanya TMPRESS. Di paru banyak TMPRESS. Yang kedua, karena Omikron ini lahir, munculnya varian Omikron itu pada era di mana capaian vaksinasi sudah tinggi. Nanti kaitannya vaksinasi dengan masuknya virus apa? Kita lanjutkan saja. Nah niki, temriki kata ACE2-nya, TMPRESS-nya sedikit, temriki ACE2-nya lebih sedikit, meskipun masih bisa dibilang banyak. TMPRESS-nya yang lebih banyak. Sehingga dampaknya Omikron lebih menginfeksi saluran nafas atas dibanding saluran nafas bawah. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau lebih menginfeksi saluran nafas atas, dia tidak butuh TMPRESS. Dampaknya nopo? Tiang gebres, tiang wahing, tiang nopo niku bersin, tiang batuk. Niku dari atas nopo dari bawah? Biasanya yang paling banyak kan atas nih. Kalau virus itu terkonsentrasi di saluran nafas atas, dia sekali gebres maka yang keluar akan banyak. Jumlahnya lebih banyak, pertama. Yang kedua, kalau dia sudah bisa masuk di saluran nafas atas, berarti dia lebih cepat untuk infeksi. Dampaknya apa? Akan lebih cepat menular. Namun demikian, sekalipun ini kemungkinannya ke saluran nafas bawah itu lebih sedikit, tetap kita harus waspada karena dia masih punya peluang untuk masuk ke dalam paru. Nah, itu yang pertama dari sisi kemudahan menular. Tadi kan dikatakan efektif jika mudah menular. Yang kedua, lebih ganas. Nah, dari lebih ganasnya sih enggak terlalu gitu nggih. Yang ketiga dari mereduksi kemampuan alat uji. Kita mengenal alat uji diagnostik untuk COVID. Yang pertama dulu kita kenal namanya antibody, tapi sudah mulai ditinggalkan. Yang kedua kita kenal namanya RDT antigen. Kemudian kita kenal lagi apa? PCR. Bahasa kerennya NAAT, karena NAAT itu tidak hanya PCR. Tapi ya udah kita kenalnya PCR ya PCR gitu aja. Terus ada lagi SGTF, ada lagi SNP, ada lagi WGS. Kira-kira kaitannya dengan Omikron nanti yang mana? Kalau antibody dia mendeteksi produk tubuh kita ketika ada benda asing masuk. Tubuh kita membentuk yang namanya antibody. Kalau tubuhnya terlambat membentuk antibody maka tidak terdeteksi. Nanti ada slide-nya. Kalau antigen yang dideteksi itu adalah produk dari virusnya.
gen-gennya tadi nih, ada gen S, ada gen M, ada gen N, ada gen macam-macam nanti ada di sini. Kalau PCR itu mendeteksi lebih detail gennya. Kalau SGTF itu mendeteksi S gen, namanya SGTF, S gen target failure. Kalau di virus itu nggak ada gen S-nya berarti Omikron, istilahnya ngoten. SNP, kalau SNP itu mendeteksi di mana letak perbedaan virus itu dari aslinya, letaknya. Kalau WGS itu mendeteksi urutannya. Jadi ini skala kumulatif. Oh jane gini ini ada 200, ini kok cuma ada 180. Nah itu dari SNP. Tapi kalau diurutkan itu nanti ketemunya adalah di WGS. Paham nggih? Nggih muga-muga. Nah, tapi niki mboten usah dieling-eling. Ini hanya alat uji. Ini yang biar tahu ya yang di laboratorium mawon nggih. Tapi setidaknya jenengan pirsa. Loh, jarine PCR sudah ndak efektif. Tetap efektif untuk mendeteksi. Hanya kalau untuk menyatakan apakah ini Omikron atau bukan, PCR tidak bisa. Kenapa PCR tidak bisa? Contoh, PCR seperti di RSUD Jombang, di RSUD Ploso atau di Unibdu, itu yang dideteksi nanti gennya itu adalah yang ini. Nah, mungkin langsung aja sekedap. Nah, yang ini, yang dideteksi ORF1B atau ini RDF-RP. Padahal uniknya Omikron itu ada pada gen S tadi. Artinya untuk bisa mendeteksi Omikron berarti harus diberikan namanya kit baru yang untuk mendeteksi ada tidaknya gen S. Makanya kemudian PCR ditambahi kit baru namanya SGTF. SGTF itu aslinya nggih alat PCR niku. Cuma ditambahi kit untuk mendeteksi gen S-nya. SNP nggih sami, basisnya naat. Ngoten nggih. Baru WGS nanti yang biomolekuler. Kurang lebih ini ibu-ibu sekalian, kenapa antibodi ditinggalkan? Kalau antigen yang dideteksi ini, kalau jenengan periksa antigen sudah di atas hari ke-10 biasanya sudah negatif. Padahal virusnya tasih enten apa mboten? Tasih wonten. Nah, kalau antibodi di sini yang dideteksi IgG atau IgM-nya. Bayangkan, jika kita pakai deteksinya IgG IgM akan dinyatakan positif, tapi orangnya sudah kemana-mana, sudah terlat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pakai IgG IgM, kalau sudah divaksin ya pasti akan muncul IgM-nya, akan kabur hasilnya. Makanya antibodi ditinggalkan. Jadi nanti kalau periksa jangan periksa antibodi ya. Kalau periksa antibodi pasti bias hasilnya. Dan tidak ada gunanya untuk pencegahan. Antigen lah minimal. Kalau PCR di mana? Kalau PCR deteksi di sininya, ibu-ibu sekalian. Di gennya. Nah, ini macam-macam gennya. Terus fungsinya vaksin apa? Tadi kan saya bilang, ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, maka dia dibantu oleh ACE2 dan Tempres. Kalau Omikron hanya ACE2. Ketika virus masuk ke dalam paru, kenapa di paru sekarang ini kok dampaknya tidak begitu hebat ya dibanding Delta? Vaksin yang diberikan pada tubuh kita itu kan secara intramuskuler, disuntikkan ten mriki nggih. Enten sing riyen disuntikke ten mriki napa ten? Mboten enten nggih. Lek ten mriki sedaya nggih. Disuntik ten mriki. Maka antibodi yang terbentuk itu adalah antibodi yang beredar di dalam darah. Sehingga ketika virus masuk ke dalam sel, dia baru dihantam oleh antibodi kita. Nah, imunitas tubuh kita ini juga biar panjenengan paham nanti. Jarine Omikron iku ngombe jahe iso.
ngombe madu iso. Nah, letaknya di mana bedanya? Makanya saya sampaikan, imunitas tubuh kita itu sebetulnya secara garis besar dibagi dua. Ada yang namanya imunitas innate, bawaan, yang tidak spesifik, pokoknya segala penyakit masuk akan dihantam. Ini dibagi dua lagi, imunitas humoral, ada imunitas seluler. Imunitas humoral itu sifatnya sekret tubuh. Contoh orang bersin, itu kan sebetulnya imunitas humoral untuk mengeluarkan bibit penyakit. Terus kemudian orang keluar air mata dengan kelilipan akan keluar air mata ya. Tujuannya untuk apa? Mengeluarkan benda asingnya. Itu imunitas humoral. Ada lagi ngapunten serumen. Orang bilang cukil batu nih. Batune sinten Mas? Nah, itu juga untuk mengeluarkan benda-benda asing yang masuk ke dalam telinga kita, keringat dan lain sebagainya. Ini namanya imunitas humoral. Ada lagi imunitas yang tingkatannya di seluler, di sel. Seperti apa? Sel darah putih, ada sel makrofag yang bagian makan sel benda-benda asing yang sampai lolos masuk ke dalam sel kita. Kalau masih di luar, Allah memberikan bekal pada kita berupa imunitas humoral. Yang ini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, yang ini itu bisa ditingkatkan dengan kita makan makanan bergizi, minum jahe tadi, minum madu. Nah, makanan yang bergizi nanti tugasnya Mbak Ona. Nah, itu bisa meningkatkan di sini. Jadi jangan keliru. Jarine ngombe jahe gak tertular Omikron, jika ketularan. Nah, karena di sini dia kerjanya, nggih. Tapi ada lagi yang namanya imunitas adaptif. Imunitas yang dibentuk ketika tubuh sudah beradaptasi dengan benda asing. Imunitas adaptif ini sifatnya spesifik, sesuai dengan benda asing yang masuk. Namanya kita mengenal imunoglobulin, IgG, IgM. Ada lagi sel memori T. Bedanya tugasnya nopo? Lek IgG, IgM ini ku kados misil. Enten musuh mlebet langsung ditembak der. Itu IgG. Lah namanya musuh masuk, dia tetap enten sing lolos, menguasai pos-pos keamanan, menguasai sel kita dipakai untuk produksi. Maka sel memori tugasnya adalah mendeteksi pos-pos mana, sel-sel mana yang sudah dikuasai oleh virus. Nanti pos itu akan dihancurkan oleh sel memori. Itu bedanya. Nah, adaptif itu ada yang alami, ada yang tidak alami. Yang alami contohnya apa? Udah kena, kemudian virus sudah masuk kan nggih? Maka kemudian tubuh kita akan beradaptasi, membentuk IgG dan sel memori tadi. Tapi pertanyaannya, mosok iya sih pemerintah itu tega nemen dibarno kena wis ben kok yo bentuk engko yo akan terbentuk imunitas. Iya lek kuat, lek mboten kuat lak nggih kathah sing pejah. Makanya pemerintah ndak begitu gitu nggih. Pemerintah pengen memberikan musuh enteng-entengan tapi tubuh bisa muncul imunitas. Maka yang dibuatkan adalah imunitas yang sifatnya non alami. Kita menyebutnya vaksin. Bagaimana virus itu bisa dideteksi oleh tubuh kita sehingga tubuh kita bisa membentuk namanya imunoglobulin dan membentuk namanya sel memori T. Bisa dipahami? Nah, fungsinya di sini nanti. Ketika virus Omikron tadi masuk ke dalam tubuh kita, kemudian sudah lolos sampai ke paru, sudah seluler kan nggih? Seluler sudah di sini, ini sudah tingkatannya sudah seluler. Ketika sudah lolos ke dalam sel paru kita, nanti ganti tugasnya vaksin gitu nih. Tugasnya imunoglobulin, tugasnya sel memori T. Kenapa saat ini banyak yang tidak muncul sesak nafas? Dulu kalau delta dulu banyak yang masuk ICU butuh oksigen. Sekarang kan nggak sampai ya. Dulu sampai kita kehabisan oksigen. Kenapa? Karena lolos masuk
di situ antibodinya belum ada. Kalau sekarang masuk, orang-orang sudah banyak yang divaksin. Begitu virus masuk ke dalam sel paru, sudah langsung diberondong sama misel namanya imunoglobulin. Kalaupun lolos, dia berproduksi di situ, diberondong lagi oleh sel memori T. Paham ya? Sehingga vaksin kira-kira penting buatan? Penting. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan ngapunten, ini ada statement yang kurang tepat. Gak enak gunane vaksin. Toh sing kena yo, sing banyaknya itu adalah yang sudah divaksin. Yo jelas yang banyak sudah divaksin. Kenapa? Karena masyarakat kita mayoritas sudah divaksin. Kena tidak itu bukan urusan divaksin atau tidak. Kena tidak itu kan terpapar. Nggih, terpapar. Kalau dia tidak prokes ya tetap kena. Hanya kalau dia sudah divaksin dampaknya akan lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena ada yang melawan sel virus yang masuk. Bisa dipahami? Sehingga kalau kemudian ada yang mengatakan begitu, nah ini salah. Justru yang benar sekarang ini gejalanya lebih ringan, itu menunjukkan bahwasanya vaksin itu efektif. Kalaupun banyak yang terpapar, karena masih banyak masyarakat kita yang tidak prokes. Justru kadang-kadang karena gejalanya ringan, kemana-mana tetap nggak mau pakai masker, berkerumun dan lain sebagainya. Akhirnya ya banyak yang kena meskipun sudah divaksin. Tapi gejalanya lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena ketika masuk ke paru akan dihalau oleh antibodi. Bisa dipahami? Nggih. Selanjutnya, nah itu tadi kan sampai ke efektivitas nggih. Ini sudah saya jelaskan sebetulnya. Jadi ini tadi sudah, saya pikir nggak perlu lagi. Terus kemudian peringatannya. Namun, nah ini peringatannya, narasi yang harus kita sampaikan pada masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada Omikron tidak berbahaya. Kenapa? Karena Omikron tetap berbahaya bagi mereka yang belum divaksin dan tetap berbahaya bagi mereka yang punya komorbid. Virus ini, kalau berbicara virus ini tidak akan ada berhentinya, karena yang namanya virus itu juga hidup, gitu nggih Pak nggih. Seperti hanya kita pun yang sudah DNA, yang sudah paten aja masih bermutasi, apalagi yang RNA tadi disampaikan. Mutasinya lebih cepat dan kita tahu efeknya kemarin yang luar biasa di 2 tahun kemarin. Hari ini memang sudah waktunya kita beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Nah, maka kalau kita kepingin cepat beradaptasi, maka lakukan penertiban diri sendiri dulu. Nah, inilah yang perlu bantuan kita selaku kader. PHBS-nya jangan diberhentikan dulu. Ya namanya PHBS itu ya gak ada berhenti, harusnya terus menjadi budaya. Yang paling gampang kita ini loh, yang namanya cuci tangan. Ketika terjadi pandemi pertama kali, semua rumah itu punya yang namanya tempat cuci tangan. Tapi begitu Jombang naik ke level 1, merasa aman, tempat cuci tangannya gimana? Jungkir. Ya kan? Nah, artinya begini, kita ini sudah jelas adalah masyarakat yang belum bisa dikatakan tertib. Selama Yun Sewu, kalau kepercayaan saya ya, selama kita melakukan PHBS dengan benar,
maka kita akan cepat beradaptasi. Leres Pak? Karena itu akan menurunkan resiko. Nah ini makanya tugas-tugas kita para kader untuk melakukan itu gerakan penyadaran kepada masyarakat. Ini tadi saya sudah titip pertanyaan ke Bu Paryanto, nanti mau minta dijawab Bu Gong ya. Ada satu kebiasaan kita yang paling gampang itu adalah gebres. Nggih. Kalau kita pada saat flu gebres wis jelas, oh iya, gebres saya ini ada virusnya. Leres napa mboten? Sehingga saya harus hati-hati dengan gebres saya. Pertanyaannya adalah setiap pagi, terutama saya setiap pagi pasti gebres. Kena dingin gebres. Tapi kan kita tidak tahu di dalam lendir saya ini ada virus yang berbahaya atau tidak, yang bisa resiko menularkan atau tidak. Nah, ini kalau saya misalnya cukup bersin dan tisu dibuang ke tempat saja, apakah sudah cukup atau bagaimana, nanti tolong Pak Pugun menjelaskan supaya nanti bisa pencerahan juga buat ibu-ibu. Nah, terus kemudian perlakuan kita setelah bersin harusnya seperti apa walaupun tidak sakit. Ini monggo kita sikapi bersama, terutama untuk jam 4. Ternyata perjuangan kita masih panjang ya, untuk bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk aware terhadap kesehatannya sendiri terutama. Ini mari bersama-sama, ini tujuan kita hari ini adalah bagaimana membangun kesadaran kita sendiri untuk bagaimana paham bagaimana penyebaran virus itu terjadi. Karena ini tidak hanya sekedar Omikron atau apa, virus-virus yang lain pun tipikal penyebarannya mirip. Ya, Pak Pugun. Nah, penyebarannya juga mirip. Mudah-mudahan semua pengorbanan panjenengan untuk datang ke sini dicatat sebagai amal soleh. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri materinya, mungkin langsung saja pertanyaan ibu tadi tentang kebiasaan di masyarakat kita. Gimana kalau kemudian gebres? Harusnya bagaimana? Terus kalau pakai tisu terus dibuang bagaimana? Kan apa nggih? Pertama, ada etika batuk dan etika bersih. Harusnya pakai apa kalau batuk? Itu harusnya yang bersangkutan pakai masker. Itu yang pertama. Karena biasanya nanti ngomongnya ini pakai angin. Yang kedua bisa pakai ditutup pakai tisu. Yang ketiga dipakai tutup pakai lengan bagian dalam. Kenapa? Karena lengan bagian dalam itu bukan demuk. Kalau dengan tutup pakai tangan, mantan bersin dengan pakai demuk, maka akan menular kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ditutup pakai tisu atau dia muncul mukus tadi, nanti membeling apa tadi, terus gelap dibuang. Ya. Kira-kira bagaimana? Apakah masih bisa menular? Bisa. Karena dalam kertas itu bisa tahan sampai 2 hari. Makanya ya harus ditutup, harus dibuang. Termasuk masker. Masker kalau kita pakai sebaiknya kalau buang itu jangan dibuang utuhan. Kita dibuang utuhan, mungkin dipungut kali niku nggih, napa? Yang sing pados niku lho, rosokan mungkin dicuci napa bisa dimari bahaya. Nah ini bahaya. Maka sebaiknya kalau buat gimana? Namanya masker bedah dibedairi. Kalau bisa digunting dulu baru dibuang. Nah itu untuk memperlakukan tadi. Yang ketiga, caranya bagaimana kalau kita sudah ada menghindari, maka ada desinfeksi. Kalau di tangan pakai sabun, kalau di benda-benda pakai desinfektan. Ngaten nggih? Kira-kira